ada Romo Andalas, waktu kami persilahkan, Romo. Terima kasih, saudara dan saudari. Senang sekali malam hari ini saya boleh diundang di pertemuan komunitas Love Praying Family. Saya hari ini tidak akan mengajar banyak ya. Saya dosen di Sanata Dharma, setiap hari mengajar pengantar kitab suci, teologi inkulturasi, teologi doa dan devosi, pengantar kitab suci, metode tafsir, pokoknya semua yang nggak diajar dosen lain saya ajar ya. Saya senang sekali berada di tengah-tengah Anda, dan malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk terutama melihat praktek hidup rohani yang sudah Anda jalani, termasuk di komunitas ini. Maka saya memberi judul untuk sesi saya, Panggilan Umat Allah kepada Kekudusan dan Tantangan Kehidupan Rohani. Saya mendasarkan pada tulisannya Paus Fransiskus dalam dua dokumen beliau. Yang pertama adalah Gaudete et Exsultate, sebuah dokumen ajakan kepada umat Allah, panggilan kepada kekudusan. Nah, tahu nggak saudara dan saudari bahwa gereja kita itu dikelilingi oleh banyak orang kudus. Kalau misalnya teman-teman menyebut para kudus yang ada pada nama baptis Anda, itu sudah banyak sekali ya. Dan sebenarnya jauh lebih banyak adalah orang-orang kudus yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mereka yang masih hidup, mereka barangkali yang tinggal satu rumah dengan Anda, sebelahan kamar, bisa jadi mereka satu lingkungan, satu wilayah, satu gereja, mungkin beda gereja, seperti yang saya lihat di ruang Zoom ini. Bisa jadi mereka adalah ibu Anda, nenek atau kakek Anda, atau orang-orang dekat Anda. Nah, orang-orang ini seringkali agak kita lupakan sebagai orang-orang kudus pada zaman ini, mereka yang masih hidup. Mereka barangkali tidak terlalu sempurna, tetapi mereka senantiasa maju dan hidup mereka berkenan kepada Allah. Dan ini yang diapresiasi oleh Paus Fransiskus ketika bicara tentang orang kudus dari pintu sebelah. Nah, kalau orang kudus sekarang ini, menurut Paus Fransiskus, ciri-cirinya apa sih? Menurut Paus Fransiskus, ciri-ciri orang kudus itu adalah kalau ada ketekunan, kesabaran, dan kelemah lembutan. Terutama kalau hidup kita itu lagi turun, lagi ada banyak masalah, lagi berbeban. Kalau kita menemukan ketekunan, kesabaran, dan kelemah lembutan, di dalam diri kita ada tanda-tanda kesucian. Yang kedua adalah hidup kita itu tidak murung, melainkan penuh sukacita, bahkan rasa humor itu menjadi tanda kesucian. Maka dokumen yang saya sebut, yang ada di background saya adalah Gaudete et Exsultate. Bergembiralah dan bersukacitalah. Itu tanda orang Katolik yang suci, adalah ada tanda sukacitanya dan bahkan rasa humornya. Lalu yang ketiga adalah ada keberanian. Maka di dalam gereja Katolik itu ada banyak sekali pribadi-pribadi yang menunjukkan keberanian iman, dan dengan itu kita menjadi saksi-saksi. Mungkin nggak sampai masuk TV ya, atau nggak viral, tetapi keberanian Anda itu menginspirasi sekurang-kurangnya lingkungan terdekat kita.
dan orang menemukan kegairahan di dalam hidup. Orang tidak melokro, orang tidak lemas, orang tidak murung. Lalu sebagaimana yang saya temukan di komunitas Love Praying Family adalah kesucian itu senantiasa dihayati dalam komunitas. Nah, Love Praying Family ini bisa loh menjadi salah satu komunitas yang memberi ruang bagi kita agar kita bertumbuh di dalam kesucian. Apalagi tadi ya saya mengalami bahwa sangat banyak dari Anda dalam komunitas ini terlibat di dalam doa yang setiap pribadi mendapatkan bagian, nggak terlalu panjang, tetapi komunitas ini senantiasa ada dalam suasana doa yang terus-menerus ya, apakah dengan litani kerahiman ilahi, lalu koronka, doa kepada salib Yesus. Ini adalah tanda-tanda kesucian pada zaman now ya. Nah, barangkali Anda juga mengalami atau Anda menyaksikan bahwa kekudusan itu sangat nampak terutama dalam ketekunan, kesabaran, lalu di tengah-tengah penderitaan kita itu tidak kehilangan gairah hidup. Mungkin Anda adalah orang tua yang membesarkan anak-anak Anda dengan kasih sayang yang sedemikian besar. Mungkin di tengah-tengah keluarga Anda ada anak-anak yang butuh bantuan khusus, misalnya Anda dikaruniai Allah anak-anak dengan difabilitas, dengan kebutuhan khusus. Mungkin Anda sekarang ini hidup dengan pasangan hidup yang sedang terbaring sakit, dan Anda diundang Tuhan untuk menjadi rumah sakit terdekat bagi pribadi itu dengan merawat mereka. Bisa juga Anda adalah pribadi-pribadi yang sekarang ini sangat pekerja keras untuk menafkahi keluarga. Barangkali Anda adalah sekarang ini sedang bergumul dengan pengalaman sakit, dan Anda diundang Tuhan untuk memiliki ketabahan di tengah-tengah sakit Anda. Tadi ada suster juga. Barangkali Anda adalah religius lanjut usia yang memberikan kegembiraan pada lingkungan di sekitar Anda dengan tersenyum, gembira, bahkan punya sense of humor. Nah, rekan-rekan, pribadi-pribadi itu barangkali sebagian besar adalah Anda di ruangan ini disebut oleh Paus Fransiskus sebagai orang-orang kudus dari pintu sebelah. Orang-orang yang nggak jauh dari hidup kita, mereka yang ada di sekitar kita, mungkin ada di dalam rumah kita. Gambar ini, rekan-rekan, sangat memikat saya, cara Paus Fransiskus memandang pribadi itu. Kita biasanya kalau ketemu dengan seseorang yang parasnya berbeda, mungkin kita memandangnya ada kekurangannya, biasanya wajah kita itu memberikan respon tertentu. Dan gambar ini sangat memikat saya, terutama melihat cara Paus Fransiskus memandang pribadi. Dan kalau kita melihat bahwa kekudusan itu seringkali kita temukan dalam orang-orang yang dekat dengan hidup kita, saya kira Paus Fransiskus melihat kekudusan pula pada pribadi itu. Barangkali ketabahannya, barangkali kegairahan, sukacitanya, antusiasmenya, barangkali terkoneksinya dengan Tuhan, bahwa dia tetap hidup di dalam komunitas yang ia ada di tengah-tengahnya. Dan gereja itu selalu bersyukur ya, karena ada banyak pribadi yang dibangkitkan Tuhan untuk menampilkan tanda-tanda kesucian itu di tengah-tengah kita. Sehingga kita juga terbantu untuk berjalan ke arah kesucian. Nah, ini adalah juga gambar dari pribadi yang pernah mengalami perjumpaan dengan Paus Fransiskus, dan ini juga mengubah Paus Fransiskus melihat
kekudusan dalam kehidupan yang sangat sehari-hari. Yaitu bahwa kita itu senantiasa terkoneksi ya 24/7 dengan Tuhan. Kita tanpa putus terkoneksi dengan Tuhan. Kita tanpa terinterupsi untuk senantiasa kontak dengan Tuhan. Di tengah entah hidup kita sedang naik atau hidup kita juga sedang turun. Dan selalu ya, yang saya apresiasi dari komunitas ini, Love Praying Family dan komunitas-komunitas yang selalu mau bersekutu di dalam doa adalah di tengah kesibukan kita, seperti saya sekarang ini, saya belum pulang dari pagi sampai malam hari ini di kantor ya. Di tengah dunia kita yang melaju sangat cepat, labil, bahkan mungkin agresif, kita senantiasa menyediakan waktu untuk ketemu dengan Tuhan. Mungkin kita mencuri-curi waktu, kita mencari-cari waktu untuk senantiasa bisa terkoneksi dia dalam persekutuan dengan teman-teman yang lain. Dan ini terutama pengalaman dari pribadi-pribadi yang senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Bahwa kita punya kepercayaan yang besar kepada Allah. Dan karena itu, kita bisa setia kepada sesama, kepada orang lain. Kita tidak akan meninggalkan sesama kita pada saat-saat hidup mereka berat. Karena kita mengalami bahwa Allah tidak meninggalkan kita pada saat kita berada dalam situasi yang berat dalam hidup kita. Kita kemudian diundang untuk menemani mereka yang barangkali sedang gelisah, sedang dalam kesulitan hidup mereka. Saudara dan saudariku, saya mengundang Anda untuk beranjak dari tema panggilan kepada kekudusan dengan tantangan keduniawian rohani. Sebagaimana kesucian itu bisa kita temukan sangat dekat dengan hidup kita, kesucian itu bisa kita temukan di sebelah kamar kita, barangkali di sebelah rumah kita, di lingkungan kita, di wilayah kita, di gereja kita. Juga seringkali keduniawan rohani itu juga nggak jauh-jauh dari hidup kita. Barangkali juga ada di gereja kita. Dan Paus Fransiskus terbuka ya bahwa gereja itu perlu pembaharuan karena keduniawan rohani itu tidak hanya menjangkiti dunia kita, seringkali juga menjangkiti gereja, kita yang aktif di dalam gereja, petugas pastoral, dan pribadi-pribadi yang sehari-hari itu bisnisnya dekat dengan Tuhan. Kita seringkali tergoda untuk jatuh dalam keduniawian rohani. Nanti kita bisa sharing ya. Apa tantangan Anda sebagai seorang Katolik dalam menjalankan panggilan Anda di gereja dengan kegiatan-kegiatan rohani Anda? Apakah ada tanda-tanda bahwa kita juga mengidap keduniawan rohani ya? Dan ini menurut Paus Fransiskus perlu rapid test ya, bahkan mungkin perlu swab test ya. Karena keduniawan rohani itu seringkali sangat halus, tidak terasa, tetapi pelan-pelan ini merusak hidup gereja ya, barangkali juga di dalam komunitas kita. Dan salah satu yang pernah mengungkapkan tentang ini adalah Beato Carlo Acutis. Orang muda suci di dalam gereja ini pernah bilang, all people are born as originals, but many live as photocopies. Nah ini keduniawian rohani dalam yang sangat tersembunyi ya. Kita semua itu lahir orisinil, tetapi banyak dari kita itu hidup sebagai fotokopian. Ya. Allah itu mengundang kita untuk tampil orisinal, tapi kadang-kadang kita tampilnya KW ya. Dan yang membuat keduniawan rohani itu seringkali sulit terdeteksi
dengan rapid test dan seringkali perlu swab test ya, perlu PCR karena seringkali keduniaan rohani itu tersembunyi di balik penampilan yang sangat saleh dan kadang-kadang bahkan kita itu tindakannya kelihatan sekali sangat kasih pada gereja. Nah, yang membedakan adalah bahwa endingnya itu bukan kemuliaan Allah, ternyata kemuliaan dan keuntungan kita sendiri ya. Dan mengapa keduniaan rohani itu seringkali sulit dideteksi? Ya karena kita itu enggak dosa ya, kita enggak melakukan dosa lahir ya. Sepintas dari luar itu baik ya, maka susah sekali untuk mendeteksinya ya. Tapi kita bisa ya untuk mendeteksi itu. Nah, Paus Fransiskus itu mengajak kita ya untuk introspeksi ya. Sesi ini bukan untuk mengadili satu kelompok atau pribadi tertentu ya, tapi terutama mengundang kita untuk introspeksi sebagai pribadi, sebagai kelompok, mungkin juga sebagai paroki, sebagai gereja. Apakah kita itu memberikan perhatian yang terlalu berlebihan pada liturgi, doktrin, gengsi? Karena kalau itu yang terjadi, lalu kehidupan kita sebagai paguyuban beriman Katolik, menurut Paus Fransiskus, lalu berhenti menjadi museum. Atau kita lalu menjatuhkan judgement ya, bahwa orang-orang suci dalam gereja itu hanya kelompok mereka saja yang memberikan perhatian yang berlebihan pada hidup liturgi atau doktrin atau pada gengsi gereja ya. Nah, yang dideteksi juga oleh Paus Fransiskus adalah kalau kita itu suka nampil ya, entah itu apa ya, banyak traveling, banyak gathering ya, banyak dinner, lunch, resepsi yang membuat kita itu menjadi pusat ya. Lalu kadang-kadang kita lupa ya bahwa yang kita wartakan itu mestinya adalah Allah dan bukan kita sendiri. Atau kita itu sangat memberikan perhatian yang berlebihan ya pada manajemen, statistik, rencana, evaluasi, semuanya itu bagus ya. Tetapi kadang-kadang itu membuat kita itu malahan mandek di situ ya. Nah, ini juga tanda-tanda barangkali kita sebagai pribadi, kita sebagai kelompok, kita sebagai gereja, itu jatuh dalam keduniawian rohani. Dan mungkin teman-teman tanya ya, kalau kita kelihatannya nih Romo, kita itu jatuh di dalam keduniawian rohani. Apakah itu bisa kita obati? Good news-nya adalah bisa disembuhkan, yaitu kalau kita menghirup Roh Kudus yang membebaskan kita. Nah, obatnya adalah seperti tadi, rekan-rekan, bahwa kita senantiasa terkoneksi 24/7 dengan Tuhan. Karena kita lalu lebih punya sensitivitas ya untuk mengenali kok kayaknya saya itu lebih menampilkan diri saya daripada menampilkan Allah ketika saya melayani misalnya ya, atau kita itu kok kayaknya jadi gampang banget ya mengadili orang, kita senang banget ya menemukan kesalahan dalam diri orang daripada memandang pribadi itu dengan penuh kasih. Atau kita itu jadi nggak sabaran ya, kita itu jadi kurang tekun ya, terutama dalam mengalami saat-saat yang tidak gampang di dalam hidup kita. Nah, saudara dan saudariku, sebagai akhir dan nanti kita bisa sharing ya satu sama lain, saya sengaja tidak
bicara lama-lama adalah seringkali keberpusatan pada diri itu berkedok kesalehan, berkedok religiositas. Cara paling gampang untuk mengenalinya adalah kita tidak menemukan Allah, tetapi kehilangan Dia. Mudah-mudahan sesi ini membantu kita untuk berjalan menuju kesucian, dan kita semakin punya sensitivitas untuk mengenali ketika keduniaan rohani itu tanpa kita sadari, secara tersembunyi mulai merayap masuk dalam hidup pribadi kita, dalam kelompok kita, juga dalam gereja kita. Terima kasih, dan mudah-mudahan ada tanggapan, ada sharing dari rekan-rekan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Viro. Terima kasih Romo untuk pengajaran malam hari ini.